Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai bullying dengan saya Fitri Lailatul Mahfuro, MPM 3 dari Prodi PG PAUD, dan ibunya Saya Ibu Eka Mustika Aprilia dari TK Trisula 2 Bojonegoro. Menurut Ibu, bullying itu seperti apa? Kalau menurut saya, bullying itu adalah tindakan yang negatif atau bisa disebut sebagai tindakan perundungan yang merusak mental seorang anak ataupun seseorang. Apakah di sekolahan sini ada yang melakukan bullying? Kalau di sini di tingkat TK mungkin ada, tapi antara anak dengan anak. Tapi bullyingnya tidak yang parah, tidak yang ke hal yang negatif, tidak. Cuma kalau di TK itu kan bullyingnya lebih ke ol-olan seperti itu. Seperti kamu lo gini gitu. Cuma seperti itu. Jika Contohnya seperti apa? kalau contohnya ol-olan itu sendiri seperti kayak gini. Ada anak itu kan badannya kecil ya kan, terus yang satunya dia punya badan gemuk besar agak tinggi, terus dia lihat temannya kecil, kamu kok kecil sih, kok kayak gini, kok kamu kok enggak, itu kayak gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu diendo gitu, kayak endo-endonan, kok kamu kok kecil toh, kok kamu enggak kayak aku gini gitu, kayak gitulah contoh kecilnya seperti itu. Kalau di sekolah di tingkat TK sih, kalau yang sepengetahuan saya. Kalau soal bullying tentang pendidikan, maksudnya kan biasanya ada toh anak yang tidak bisa. Nah itu apakah ada yang mengolok-olok kalau anak tidak bisa? Ada. Seperti Kalau di sini ada kan seperti gini, kalau dia merasa dia pintar, terus ada temannya yang mungkin kesulitan, kamu gitu aja kok nggak bisa, kayak gitu kan, biasanya kan kayak gitu mengolok-olok temannya lah. Itu kita sebagai guru juga punya peran penting loh, walaupun dia cuma bilang kamu gitu aja kok nggak bisa, aku lo bisa. Kadang ada anak yang seperti itu. Nah mereka kan belum tahu kalau hal itu kan mengarahnya ke bullying, kan mereka belum tahu. Nah kita sebagai guru itu menyikapinya, kita harus ada tindakan menegur halus, seperti kayak jangan seperti itu, setiap anak itu kan punya kemampuan masing-masing, kamu bisa, ini kan dia masih proses untuk bisa, bukan tidak bisa, dia proses untuk bisa, seperti itu sih. kan biasanya pelajaran kan berkelompok tuh ya Bu. Itu gimana? Maksudnya apakah ada anak yang tidak mau berkelompok sama ini? Itu ada atau enggak? Maksudnya pilih-pilih teman? Iya. Oh, kalau pilih-pilih teman sih mungkin enggak ada. Kalau di sini enggak ada. Tapi saya pernah tahu di lembaga di lainnya. Kalau dalam sebuah kelompok dia nggak mau, aku nggak mau kalau nggak sama dia, kayak gitu. Aku nggak mau kalau nggak sama dia, nggak mau kalau nggak satu kelompok sama dia, seperti itu kan? Iya. Kalau sejauh ini sih belum ada ya Mbak, kalau memilih-milih aku maunya sama ini loh, aku maunya sama ini. Kalau di sini sih belum ada, karena ya tergantung bagaimana ibu guru mengatur mengelola cara berteman mereka, seperti itu. Jadinya menganggap semua itu teman, bukan aku pokoknya sama iki ya sama iki ya, kelompok ya sama iki ya gitu. Jadi nggak gitu. Jadi caranya kita harus menerapkan di setiap pagi. Kalau misalnya bisa loh lewat lagu, bisa lewat tepuk, bisa, jadi membangkitkan rasanya kalau kita ini semua teman gitu. Mungkin kalau di lain mungkin ada yang tidak mau, kayak aku maunya sama ini, aku maunya sama ini, ada sebenarnya. Kan anak-anak kan macam-macam ya Mbak ya. Kalau karakternya kan macam-macam. Nah kalau ada memang seperti itu ya, tindakan bu gurunya ya kita yang memberi edukasi, kenapa kamu kok nggak mau sama ini, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama teman, kita sama-sama manusianya, kenapa, seperti itu sih mungkin. Terus bagaimana cara Ibu menyelesaikan persoalan setelah terjadi bullying?
Oh, kalau memang seorang guru kan perannya penting ya kalau tentang siswa-siswanya. Dan jika ada bullying itu mungkin cara penyelesaiannya itu ada yang pertama pendampingan. Jadi kita itu sebagai guru harus memberikan edukasi, memberikan pendampingan, membangkitkan rasa percaya diri anak itu. Terus intinya memulihkan dulu rasa percaya diri anak itu. Terus yang kedua bisa melalui mediasi. Jadi kita mempertemukan kedua belah pihak. Jadi pihak yang membuli dan pihak yang terbuli. Jadi kita tanya dulu apa awal dari konflik masalahnya, kenapa kok kamu membuli dia, apa yang menjadi dasarmu, seperti itu. Dan intinya membangun hubungan yang positif dulu. Jadinya nanti kalau sudah hubungan positif, kita mengetahui sebab akibatnya, kita mengetahui sebabnya, oh sebabnya dia membuli seperti ini nih. Nanti kan ada titik terangnya kan. Nah, nanti di akhir kita usahakan harus ada sebuah kayak tindakan memaafkan seperti itu. Yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi setelah kita melakukan mediasi itu kan nanti anak-anak kan setelah minta maaf, kita sebagai guru juga harus evaluasi. Jadi memantau bagaimana setelah mediasi, setelah maaf-maafan, apakah anak itu melakukan perundungan lagi, apakah melakukan pembulian lagi, seperti itu. Terus apakah ada sanksi untuk anak yang melakukan bullying, Bu? Kalau sebenarnya kan harus ada konsekuensi, anak yang membuli itu harus dikasih supaya memberikan efek jerah. Nah, kalau di sini mungkin kan bullyingnya tentang olah-olahan seperti itu. Nah, itu cara saya itu anak yang membuli itu saya suruh bercerita di depan semua teman-teman di depan kelasnya. Jadi bercerita tentang apa? Bercerita tentang kenapa saya yang bertanya. Jadi seperti kayak podcast gitu loh. Saya jadi hukumannya seperti itu. Terus saya setelah dia bercerita, nanti saya kasih tahu, kamu kalau membullying temanmu, itu yang pertama kamu dapat dosa. Yang kedua, kita kasih tahu konsekuensinya ke depannya itu bullying itu hukumannya gini-gini. Jadi dia itu akan mendapatkan efek jerah dari edukasi kita sendiri. Terus dampak untuk anak yang korban bullying itu gimana, Bu? Kalau dampak yang sangat kelihatan ya Mbak ya, itu biasanya anaknya nggak mau sekolah, jadinya kayak mogok sekolah karena mungkin merasa di sekolah itu aku itu kok diolok-olok terus ya, kok aku di sekolah kok di endoni terus sama temanku ya, kayak gitu. Jadinya yang faktor pertama itu dia nggak mau sekolah gitu. Terus apakah ada orang tua yang melapor tentang bullying kalau terjadi bullying? Kalau di sini kalau orang tua melaporkan tentang tindakan perundungan atau bullying yang parah seperti itu belum ada sih Kak ya. Dan ya belum ada sih. Kalau memang kalau mungkin ada temannya kan, kalau anak biasanya cowok sama cowok kan kebanyakan kan ada yang pukul-pukulan atau apa lah, itu baru ada orang tua yang, Bu kemarin katanya anak saya dipukul ini baru gitu. Kalau tentang pembulian, tentang perundungan yang mengakibatkan anak itu nggak mau sekolah, anak itu seperti ini belum ada sih Kak. Terus jika ada yang melapor, bagaimana cara ibu menanggapinya? Nah, jikalau ada nantinya orang tua yang melaporkan, Bu anak saya loh kok dibully kayak gini. Nah, itu kita sebagai pendidik itu harus meresponnya dengan yang pertama, merespon dengan tenang. Terus kita memberikan empati. Terus kita dengarkan dulu ceritanya orang tua itu seperti apa, bagaimana alurnya. Nah, setelah itu baru sama kita nanti juga memanggil tadi anak yang yang membuli sama anak yang dibully kita panggil. Terus kita untuk anak yang membuli ya, untuk anak yang membuli itu kita berikan dukungan emosi. Dengarkan dulu dia. Jadi dengarkan apa penyebabnya dia melakukan tindakan bullying itu apa gitu. Kita dengarkan dengan seksama. Yang kedua itu memberikan validasi perasaan, yaitu meyakinkan anak bahwa mereka itu tidak sendiri gitu. Jadi kita meyakinkan kedua belah pihak, yang dibully sama yang
membuli. Jadi kita memberikan validasi perasaan dulu. Yang ketiga itu menghindari menyalahkan anak yang membuli walaupun tindakan itu salah ya. Kita menghindari menyalahkan itu karena untuk fokus memecahkan masalah dulu. Jika nanti kalau fokus masalahnya selesai, kan otomatis akan mendapatkan jalan keluar yang positif seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Kurang lebihnya ya itu sepengetahuan saya Mbak ya.